Sekarang kita mulai materi kita malam hari ini. Kenapa aku tiba-tiba membahas people pleasure? Min Ai boleh dong ditampilin PPT-nya? Oke, terima kasih Min Ai. Kenapa aku tiba-tiba membahas people pleasure? Karena makin ke sini, nggak jarang dari kita tuh tanpa kita sadari, mungkin kita nggak selamanya ya, maksudnya kayak bukan karakter kita seterusnya kayak gini. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki karakter ini, dalam artian dia sudah terpatri nih karakter people pleasing-nya itu udah jadi identitas salah satu identitas dia gitu. Tapi ada juga ternyata beberapa orang yang sometimes dia merasa seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang perasaan ini tuh masih muncul. Ya kita tahu sendiri people pleaser. People pleaser itu adalah istilah sebutannya gitu. Jadi si objeknya, orangnya gitu ya, istilah untuk orangnya people pleaser, sedangkan people pleasing itu adalah aktivitasnya. Aktivitas atau sesuatu hal yang kita lakukan sehingga mengizinkan kita untuk mengiya-iyakan apapun yang orang lain mintakan, apapun yang orang lain katakan kepada kita dengan mengabaikan keinginan dan suara hati kita sendiri gitu. Dan seringkali kita seperti itu, sometimes ada beberapa orang yang kayak gini tuh kadang-kadang, tapi ada juga yang memang dia terbentuk untuk menjadi orang seperti ini gitu. Kemudian kalau sudah terbentuk, apakah ini tuh baik nggak sih buat dia atau mungkin nanti gimana kalau kayak gini terus gitu. Kalau memang baik, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau ternyata ini bukan sesuatu hal yang baik dan bikin malah nggak nyaman, terus harus gimana? Karena ini kan akhirnya jadi salah satu identitas gitu ya. Identitas kita itu kan macam-macam. Setiap dari kita punya identitas yang beragam. Kayak, oh aku nih orangnya misal eh, cukup banyak ngomong gitu. Atau mungkin aku orangnya tanggung jawab. Aku orangnya disiplin. Aku orangnya apa-apa-apa gitu. Dan mungkin ada salah satu sematanku yang juga mengatakan bahwa aku people pleaser gitu. Karena ada karakterku yang ke situ. Ada orang yang seperti itu dengan identitasnya. Tapi ada juga orang yang karakter people pleaser-nya ini hanya keluar sesekali aja di kondisi-kondisi tertentu ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu. Gitu. Kenapa? Karena ya pasti ada sesuatu hal yang pada akhirnya membuat dia bersikap seperti itu terhadap orang tersebut. Jadi nggak semuanya dia bisa bersikap menjadi seseorang yang people pleaser gitu ya, tapi ketika bertemu dengan orang-orang tertentu yang mungkin pernah ada koneksi tertentu atau mungkin orang yang begitu dia segani dan lain sebagainya gitu, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seseorang yang nggak bisa menolak jadi people pleaser gitu. Tapi di konteks-konteks lain dia bisa untuk menegaskan itu untuk dirinya sendiri. Nah, sejauh apa sih batasan kita untuk pada akhirnya kita dikatakan bahwa kita adalah orang yang people pleaser gitu kan. Dalam artian ketika kita ngerasa bahwa kok seseorang meminta sesuatu ke kita gitu ya, meminta pertolongan, bantuan, bahkan apa ya istilahnya kayak dan karena kita hidup dengan manusia, gimana sih? Kita hidup bersama, bersosialisasi gitu ya. Jadi kita pasti banyak bersinggungan dengan manusia satu sama lainnya. Dan hal itu tuh nggak akan bisa kita pungkiri. Hal itu nggak bisa kita hindari. Setiap hari kita kan pasti bertemu dengan orang-orang yang mengajak kita, meminta pertolongan kita, bantuan kita, dan kita nggak bisa benar-benar ngejauh dari hal itu karena memang kita hidup dengan sosialisasi yang seperti itu gitu kan. Nah, tapi kadang nggak semua ajakan tersebut itu bisa kita tolak mentah-mentah atau mungkin kita nggak mau begitu saja gitu. Karena ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita, ada beberapa hal alasan yang membuat kita nggak semudah itu untuk menolak, ada banyak lapisan yang akhirnya membuat kita jadi seseorang yang iya-iya aja, padahal di dalam diri kita ada pikiran kita yang mengatakan bahwa, duh kayaknya aku tuh harusnya di jam segini tuh ada agenda ini, tapi karena udah terlanjur diajakin ini, gimana ya? Kayak jadi kita bingung sendiri atas sesuatu hal yang sudah kita putuskan di awal, tapi karena kita nggak enakan, karena kita takut nyakitin, karena kita takut ngecewain, karena kita takut apa ya istilahnya orang itu kecewa sama kita, kemudian sakit hati dengan penolakan kita, akhirnya kita benar-benar menahan diri untuk nggak ngungkapin itu, bahkan mengesampingkan sesuatu hal yang memang sudah kita siapkan di sebelumnya gitu loh, sebelum ada orang itu datang, sebelum orang itu ngajak. Tapi karena kita menahan diri untuk itu, akhirnya ya udah kita mengiyakan dan apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita tentukan untuk diri kita, akhirnya terabaikan gitu. Jadi kita bahas semuanya, penyebabnya apa, kenapa dan gimana caranya untuk apa ya, mengelola perasaan itu, mengelola karakter kita yang itu gitu. Kita akan bahas selama 1 bulan ke depan di setiap hari Kamis gitu. Next Min Ai.
Oke. Ini sama ya pertanyaannya. Pernah nggak kamu ngerasa sulit berkata tidak meskipun sebenarnya lelah? Jadi kita lagi capek banget nih, tapi karena diajakin rame-rame gitu ya, akhirnya kita memaksakan diri, ya udah, oke deh aku mau ikut nongkrong gitu, aku mau ikut kumpul juga gitu. Tapi at the end, ketika udah ngumpul, ya kita udah drain, kita udah nggak ada energi, kayak kita udah tinggal diem aja. Kita cuma memastikan diri kita ada di situ secara fisik gitu, tapi pikiran kita, psikis kita itu nggak ada di situ karena sebenarnya kita udah capek, kita udah nggak mau ikut di situ sebenarnya, tapi karena mungkin diajak rame-rame terus karena perasaan nggak enak dan lain sebagainya akhirnya kita mengiyakan, padahal sebenarnya kita nggak apa-apa menolak itu gitu loh, dan nggak akan terlihat beda hanya karena satu momentum aja kita melewatkannya gitu, hanya karena satu kesempatan aja kita terlewatkan itu nggak serta-merta kita kehilangan semuanya, nggak serta-merta pandangan orang lain menjadi seburuk itu ke kita gitu. Dan itu yang tanpa kita sadari yang menyebabkan kita akhirnya takut untuk mengatakan tidak, takut untuk menolak, takut untuk nggak mengiyakan setiap ajakan atau permintaan orang lain. Karena people pleasing sering lahir dari keinginan untuk dicintai atau diterima. Jadi kita merasa kalau kita nolak, itu orang lain nggak akan care lagi sama kita, nggak akan notice lagi ke kita. Padahal ya enggak, tanpa mereka nggak notice ke kita pun kita tetap layak tuh dicintai siapapun pada akhirnya. Dan siapapun ya, teman-teman kita, orang terdekat kita, saudara kita, circle kita ataupun atau apapun itu, kalau memang mereka menghargai kita, mereka menyayangi dengan kita dengan tulus gitu ya, mereka akan menghargai apapun keputusan kita. Termasuk keputusan kita untuk memberi jeda, untuk mundur dulu, untuk nolak dulu gitu. Mereka akan menghargai itu. Karena mereka tahu bahwa setiap dari kita tuh memiliki kepentingannya masing-masing gitu loh. Aku ada beberapa temen ya yang sering kumpul juga. Terus dan kita tuh kayak bener-bener nggak pernah skip ngumpul bareng gitu loh untuk sharing-sharing banyak hal. Kemudian ada momentum di mana waktu itu aku nggak bisa karena lagi pulang ke Pasuruan kalau nggak salah. Aku pas lagi pulang Pasuruan dan itu tuh mendadak gitu loh, mereka ngajak kumpulnya mendadak dan aku mendadak juga untuk pulang Pasuruan. Akhirnya aku minta maaf untuk aku nggak bisa datang, yang mana mereka udah ngajakin banget gitu kan, harus mastiin aku selalu ada gitu karena memang aku nggak pernah skip. Aku nggak pernah skip untuk kumpul, kemudian sharing-sharing sama teman-teman, kemudian kadarullah ada satu dan lain hal yang membuat aku harus pulang, dan jujur ada perasaan nggak enak, ada perasaan nggak nyaman juga pasti, apalagi kalau kita terbiasa mengiyakan atau kumpul atau selalu bareng sama orang-orang tersebut gitu ya, tiba-tiba kita mundur dulu gitu tuh pasti ada perasaan nggak enak dan segan gitu loh, kayak ngerasa bersalah bahkan, dan itu wajar banget kita ngerasa kayak gitu. Karena selama ini kita meng-evaluate diri kita. Kita selalu membuat diri kita ready untuk itu. Kemudian ada satu dan lain hal yang membuat kita bergerak untuk tidak meridikkan diri kita. Akhirnya ya kita terpaksa mau nggak mau menolak dulu gitu kan. Dan it's okay, mereka pada akhirnya menghargai. Mereka kayak ya udah nggak apa-apa Mbak, nanti nextnya kita kumpul lagi aja gitu. Kalau pas Mbak balik lagi ke Malang atau gimana gitu. Jadi setiap kenalan kita, saudara, teman atau siapapun itu selalu akan menghargai apapun keputusan kita dan akan mendukung. Mereka nggak akan marah, nggak akan protes dengan apapun yang kita putuskan gitu. Toh itu cuma satu kali, dua kali aja kok. Nggak mungkin kan, kecuali kalau memang kita berniat setiap diajak nggak mau. Karena memang barangkali lingkungan tersebut toksik. Atau mungkin em, ada seseorang yang pengen kita hindari. Atau apa ya, ya pokoknya lingkungan atau perkumpulan itu buat kita nggak nyaman, kayak bener-bener kita nggak mau di situ lagi, maka ya sudah bisa dipastikan kita yang bener-bener langsung nge-cut off kita dari hal tersebut, kayak kita ya udah mundur aja dengan jelas gitu kan, pelan-pelan. Tapi kalau dirasa cuma sesekali aja kita nggak bisa hadir hanya karena ada keperluan pribadi kita atau memang kita sedang capek dan nggak pengen ketemu sama siapapun, ya nggak apa-apa gitu. Itu cuma sekali dua kali aja kok, nggak berulang kali, dan itu nggak akan menurunkan citra kita sebagai orang yang care sama mereka kok gitu. Nggak akan menghancurkan citra kita untuk menjadi orang yang masih dalam satu circle kebaikan sama mereka kok gitu. Itu nggak akan. Tapi jika terlalu sering, hati kita bisa jauh dari ketenangan. Karena setiap kali kita sering ngikutin maunya orang gitu ya, setiap kita mengiyakan ajakan orang lain, tanpa disadari itu kan kita sedang memaksa diri kita untuk ready, untuk available untuk orang lain. Kita nggak menyadari bahwa ternyata kita sedang memaksakan. Kenapa bisa dikatakan memaksakan? Karena awalnya
kemampuan diri kita untuk menerima ajakan itu kan sebenarnya sudah di taraf ini nih, misal di taraf segini kita menerima kayak ya udahlah nggak apa-apa aku ikut gitu. Tapi energi kita tuh udah di bawah sini. Mau nggak mau, karena kita mengiyakan, akhirnya tenaga kita tuh harus dinaikkan gitu kan. Kita memaksakan energi kita yang awalnya segini tuh biar supaya agak naik untuk mengasih energi dan kemampuan kita untuk menghargai mereka yang ngajak kita gitu. Akhirnya kita memaksa diri kita yang awalnya kita sebenarnya udah nggak mau atau mungkin ada keperluan lain yang kita inginkan tapi kita skip demi orang lain gitu ya. Karena kita mengiyakan ajakan mereka, akhirnya kita skip apa yang kita inginkan, kemudian kita memaksakan diri kita untuk mereka gitu. Ketika kita memaksakan apapun pada orang lain, harapan yang kita pikirkan tentang orang lain itu pasti juga sama besarnya sebesar paksaan yang kita berikan ke diri kita. Itu sudah menjadi apa ya? Fakta dan kenyataan bahwa semakin kita memaksakan diri untuk orang lain, semakin besar harapan yang tanpa kita sadari kita tuntutkan ke orang lain. Kayak istilahnya gini, aku maksain diri buat kumpul sama kalian nih. Nah, kalian harus nyenengin aku juga gitu. Kalian harus bikin aku happy di lingkungan itu gitu. Karena kalau enggak, ya aku udah effort nih, aku udah mengabaikan semua yang ada dalam diriku. Kok ternyata pas sampai sini aku nggak dapet apa-apa, aku malah kesel, malah makin apa ya, mas makin bikin ada sesuatu yang bikin aku jengkel, bikin aku sakit hati dan lain sebagainya. Akhirnya kita ada tuntutan lebih karena kita memaksakan diri kita. Yang sebenarnya ya Allah nggak pernah minta kita buat maksain itu kok gitu. Diri kita pun juga udah kasih sinyal bahwa kamu kalau nggak mau dan nggak bisa datang dulu nggak apa-apa. Kamu kalau nggak mau dan nggak bisa dulu untuk melakukan itu juga nggak apa-apa. Tubuh kita tuh udah ngasih sinyal. Tapi ya itu tadi kadang kitanya yang maksain karena kita nggak enak, karena kita apa ya istilahnya kayak takut dan lain sebagainya. Padahal nggak apa-apa banget. Karena semakin kita maksakan, maka harapan yang tanpa kita sadari kita tuntutkan ke mereka itu semakin lebih besar juga. Dan kalau kita nggak dapet itu, berujung kita akan kecewa gitu. Kayak, aku loh udah memutuskan untuk mengabaikan ini gitu lah. Kok ternyata kalian malah kayak gini ke aku gitu. Mungkin itu nggak secara apa ya nggak secara langsung kita sampaikan tapi dari energi kita dari apa ya cara kita menghadapi mereka itu akan sangat terlihat bahwa kita sekecewa itu padahal ya nggak ada orang yang maksa untuk apa ya nggak ada orang yang maksa kita untuk melakukan itu sebenarnya tapi karena kita yang memaksakan diri kita sendiri hanya karena segan ke mereka akhirnya kita seperti itu gitu next Minhai dan berujung ya kita akan sulit untuk merasa tenang pastinya kita nggak akan bisa tenang dengan ritme kehidupan yang seperti itu. Ada penelitiannya sendiri bahwa memang people pleasing adalah kecenderungan untuk mengorbankan kebutuhan pribadi demi menyenangkan orang lain. Jadi ini memang udah diteliti bahwa memang ketika kita berusaha untuk nyenengin orang lain dan mengabaikan kemauan atau kecenderungan diri kita sendiri, yaitu akan menyengsarakan kita sendiri pada akhirnya. Sekali lagi, menjadi orang people pleasing atau karakter kita yang sometimes kadang people pleaser itu nggak akan setiap hari kok jika kita menyadari. Tapi ada orang-orang yang memang bukan tercipta, terbentuk. Ada orang-orang yang terbentuk untuk benar-benar menjadi people pleaser. Yang hidupnya itu mau nggak mau akhirnya berujung pada validasi orang lain. Dia nggak bisa kalau nggak nyenengin orang lain, dia nggak bisa kalau nggak selalu mikirin orang lain, dia nggak bisa kalau nggak berkorban untuk orang lain, dan banyak kan mengabaikan diri sendiri. Karena ya dia diajarin, dibentuk dari kecil untuk selalu mikirin orang lain. Ada juga orang-orang yang seperti itu terkadang. Maka kalau kita punya karakter people pleaser ini hanya sebagai salah satu identitas kita yang bisa kita kendalikan, bisa kita kelola yang nggak serta-merta itu menjadi salah satu karakter kita gitu ya, yang menjadi salah satu apa ya, yang memang udah identitas kita gitu loh, bahwa kamu ini orangnya emang nggak enakan, kamu ini orangnya emang people pleaser gitu, yang bukan sepanjang itu labelnya gitu ya, kita bersyukur karena kita bisa mengelola itu. Bukan berarti orang yang punya label itu nggak bisa mengelola, nggak. Bisa juga, dia akan bisa mengelola itu perlahan, tapi prosesnya akan lebih lama dibandingkan kita yang sudah terbiasa untuk bisa mengatakan tidak, yang people pleaser-nya itu di konteks dan momen-momen tertentu aja gitu. Bahkan Allah pun juga udah bilang Allah nggak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya kemarin aku juga bikin konten bahwa Allah aja tuh nggak pernah nyusahin kita loh, tapi kitanya yang nyusahin diri kita sendiri dengan memaksakan kehendak kita untuk nyenengin orang lain, maksain kapasitas kita untuk membahagiakan dan memberikan
apa ya, hadiah atau sesuatu kenyamanan untuk orang lain. Yang mana sebenarnya kita sendiri tuh lagi gak ngerasa nyaman untuk hal itu gitu. Dan setiap dari kita itu tanpa kita sadari itu sedang menebar hal yang sama dari dalam diri kita. Kalau kita happy, kita pasti akan menebarkan hal-hal yang bikin happy orang lain juga. Orang lain akan ikut happy, orang lain akan ikut tenang, orang lain akan ikut merasakan kegembiraan juga. Tapi kalau kita merasa sakit, mau nggak mau, terima nggak terima, orang lain juga akan merasakan rasa sakit kita. Dengan cara apa? Tanpa kita sadari, kita menyakitinya. Makanya ada istilah hurt people, orang yang sakit itu pasti akan memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Pun, orang yang happy akan membuat orang lain happy juga. Orang yang fulfill akan memfulfillkan orang lain juga. Sama halnya, kalau kita sedang nggak baik-baik saja, kemudian kita memaksakan untuk berusaha nyenengin orang, untuk ngikuti maunya orang, maka kita nggak akan benar-benar maksimal untuk bikin mereka happy, benar-benar ready di mereka gitu. Sampai akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita menuntut feedback yang sama, bahkan lebih seperti yang udah kita berikan. Karena kita merasa bahwa aku ini lagi nggak baik-baik aja, dan aku maksain diriku banget nih buat kalian, supaya kalian nerima aku gitu. Supaya kalian notice bahwa aku tuh nggak nolak permintaan kalian gitu. Yang berujung kita sendiri yang berkorban. Dan ada tuntutan secara nggak langsung untuk mereka melakukan hal yang sama ke kita. Padahal ya itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya untuk meminta mereka melakukan hal itu. Tanggung jawab kita adalah ya kita ngefulfillin diri kita dulu sebelum kita ngebikin orang lain fulfill ke kita gitu. Jadi kalau memang dirasa nggak sanggup untuk memberikan apapun ke orang lain, ya nggak usah diberikan. Kalau memang dirasa kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk orang lain, ya udah nggak usah. Dan itu nggak apa-apa sekali. Nggak serta-merta ketika kita kayak gitu, terus tiba-tiba kita jadi orang jahat gitu. Enggak. Atau tiba-tiba orang lain jadi mikir bahwa kita orang yang sombong gitu. Ya enggak. Toh pada akhirnya kita nggak bertanggung jawab atas asumsi orang lain. Kita bertanggung jawab atas apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Kita nggak dengan sengaja menyakiti orang lain, tidak dengan sengaja merugikan orang lain, ya sudah, tugas kita di situ. Bukan untuk membuat asumsi mereka selalu benar tentang kita. Bukan untuk menciptakan narasi-narasi yang selalu baik tentang kita. No, itu bukan tanggung jawab kita. Semakin kita berusaha untuk membentuk itu, semakin kita capek. Semakin kita berusaha untuk menuntut diri kita yang sebenarnya bisa jadi apa adanya dan cukup bahagia dengan apa adanya, yang bertumbuh, apa adanya yang bertumbuh ya. Itu malah kita benar-benar mengabaikan tentang diri kita semuanya untuk mengikuti asumsi dan penilaian orang lain gitu. Kita berhak menjaga diri dan tidak selalu harus memenuhi semua ekspektasi manusia. Kita pun punya ekspektasi ke orang lain. Sama halnya orang lain punya ekspektasi juga ke kita. Tapi bukan berarti kita harus memenuhi setiap ekspektasi mereka. Bukan berarti kita selalu ready dengan apapun yang mereka inginkan. Karena kita nggak hidup untuk itu. Pada akhirnya kita hidup bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, dengan siapapun itu, ya kita bisa menolong, kita bisa membantu sesuai dengan kapasitas dan kemauan kita juga gitu loh. Tapi ini di luar konteks yang apa ya istilahnya orang tua. Kalau aku selalu menganggap hubungan antara apa hubungan sosialisasi gitu ya, itu tuh kita ada ring-ringnya gitu loh. Ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga gitu. Nah untuk ring pertama ini misal aku anggapnya keluarga orang tua terutama. Nah ini aku memberikannya tuh seberapa untuk orang tua. Dan karena itu konteksnya kan orang tua dan anak ya, jadi kita nggak bisa hitung-hitungan, terus nggak bisa yang apa ya istilahnya kayak perlu kita pikirkan dulu dan lain sebagainya gitu ya. Cukup kita all out aja gitu sama seperti yang orang tua kita lakukan ke kita. Kemudian ring kedua ada saudara, kakak, adik gitu yang orang-orang yang memang kandung kita gitu yang dekat sama kita. Atau bisa juga kalau misal teman-teman sudah menikah pasangannya, nah itu masuk ke oh tapi kalau memang yang perempuan ring pertamanya pasangan dulu gitu ya, pasangan dulu suami gitu kan. Terus orang tua, baru nanti ring keduanya saudara kandung gitu, adik atau kakak gitu. Nah, baru untuk ring ketiga itu sahabat, teman, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kita memberikan boundaries tentang ring-ring itu tadi, kita jadi tahu bahwa mana yang memang harus kita prioritaskan, mana yang memang harus kita berikan all out, mana yang kita berikan secukupnya, atau memang yang dirasa kita nggak perlu maksa itu yang mana gitu. Kita bisa menentukan itu. Karena ya tubuh kita cuma satu, tapi kita memiliki apa ya istilahnya kewajiban untuk tetap berbuat baik pada semuanya gitu. Tapi bukan dengan memaksakan diri. Makanya kalau semuanya dipukul rata, kita harus memaksakan diri semuanya gitu ya. Yang ada malah kita capek. Kayak misal nih, aku dulu pernah
punya kenalan, dia orangnya baik banget. Dia baik ke orang tuanya baik, ke saudaranya baik, ke tantenya baik, sepupunya baik. Dia benar-benar pukul rata semuanya tuh dia baikin semuanya. Ujung-ujungnya apa? Dia kosong. Dia benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada cinta untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah banyak menebar cintanya untuk orang-orang terdekatnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dari kecil dia terbiasa untuk diabaikan. Dari kecil dia terbiasa untuk apa ya istilahnya nggak dinotis. Jadi ketika dewasa ada salah satu orang aja yang notice, dia benar-benar sepengen itu mempertahankan orang itu dengan cara apa? Yang ngasih aja semua yang dia minta ke orang yang kalau orang itu minta dia pasti bakal kasih. Kalau orang itu yang gimana-gimana dia pasti bakalan nurutin. Karena dia tahu ada salah satu orang dalam hidupnya yang tiba-tiba nggak mengabaikan dia dan dia nggak mau kehilangan itu. Akhirnya dia benar-benar maksimal banget untuk megang orang itu dengan yang ngikutin semua yang dia mau meskipun kondisinya dia sebenarnya nggak ada gitu misal nggak atau nggak sanggup lagi nggak bisa gitu tapi dia bakal maksain diri dan at the end hubungan seperti itu akan menimbulkan apa ya ketidaknyamanan di akhir karena apa tanpa dia sadari pada akhirnya dan beneran pada akhirnya dia menuntut lebih atas orang tersebut ketika orang tersebut ada nggak nurutin dia balik gitu ya dia akan marahnya luar biasa dia akan protesnya luar biasa. Dia akan bener-bener kayak, aku kan udah kayak gini, kenapa kamu nggak kayak gitu? Dan akan menjadi pembahasan yang cukup kompleks buat dia. Yang mana sebenarnya hal itu tuh nggak perlu banget untuk dibahas gitu loh. Karena ya kita kalau udah bantu, kita kalau udah ngasih orang lain, kita nurutin permintaan orang lain ya sudah nothing tulus saja. Kita memberikan, ya sudah kita lupakan kebaikan kita. Tapi itu semua kan bisa dilakukan kalau kitanya fulfill. Kalau kitanya sudah penuh dengan itu semua. Jadi kalau kitanya sendiri kosong, maka bisa dipastikan ya itu tadi akan ada secara langsung tuntutan-tuntutan untuk orang lain memberikan kebaikan yang sama seperti yang sudah pernah kita berikan gitu. Jadi itulah pentingnya kita memberikan batasan-batasan ring-ring itu, kemudian bisa tahu apa ya istilahnya kita tuh sebatas apa baiknya gitu kan, dan siapa saja yang bisa kita beri kebaikan secara maksimal dan siapa yang memang perlu kita bukan prioritaskan gitu. Yang nomor kesekian itu siapa gitu. Next, Minai. Tanda-tanda orang yang people pleasing. Teman-teman mohon maaf ya kalau suaranya berisik dengan kembang api karena di sini lagi ngerayain Maulid Nabi. Teman-teman di tempatnya lagi ngerayain Maulid Nabi juga kah? Yang di Jawa Barat atau mungkin di luar Pulau Jawa? Boleh terus di kolom chat dong. Karena kalau tradisinya di Jawa Timur, khususnya ini di Pasuruan, karena aku lagi di Pasuruan, itu pasti ini apa Maulid Nabi gitu loh kan besok kan Maulid ya. Jadi kayak ada tuker-tukeran apa namanya makanan gitu antar tetangga terus ada ini mercon juga kembang api. Oke, aku lanjut ya. Tanda-tanda orang people pleasing. Nah, ini coba kita cross check bareng-bareng ke dalam diri kita. Kira-kira ada nggak beberapa atau mungkin semuanya gitu ya. Yang pertama sulit menolak permintaan orang lain. Jadi benar-benar kita udah nggak bisa bilang enggak gitu. Kemudian takut mengecewakan. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misal sekalinya kita eh, nolak gitu ya, kita takut bikin mereka kecewa gitu karena kita tahu bahwa di kecewaan itu gak enak terus akhirnya kita nggak mau ngecewain dia padahal at the end karena kita hidup dengan manusia kita bersosialisasi dengan manusia kita bersinggungan dengan manusia sudah dipastikan kita akan saling mengecewakan sudah pasti apalagi nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna setiap dari kita tuh sangat berpeluang untuk menyakiti satu sama lain entah itu disengaja atau enggak tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir supaya kita tidak sampai mengecewakan mereka kan meminimalisir bukan berarti kita nggak akan mengecewakan mereka nggak pasti siapapun pasti ada kecewa juga bahkan mungkin teman-teman juga ada kecewa ke aku atau mungkin aku pun juga ada kecewa ke orang tua aku juga ada kecewa ke aku setiap dari kita tuh pasti sangat berpotensi untuk membuat kecewa satu sama lain hanya saja intensitasnya seberapa sebesar apa itu tergantung dari harapan kita atau harapan orang lain terhadap kita dan kita nggak bertanggung jawab atas itu dalam artian kita nggak bertanggung jawab atas harapan orang lain ke kita tapi kita bertanggung jawab atas harapan kita ke orang lain. Karena semakin besar kita berharap pada orang lain, maka semakin besar juga kekecewaan yang akan kita dapatkan. Nah, tapi kalau memang orang lain pada akhirnya mengecewakan kita, ya itu adalah hal yang wajar. Hanya saja sebesar apa kecewanya mereka ke kita, itu kan sebenarnya tergantung dari sebesar apa harapan mereka ke kita, gitu. Kecuali memang kita dengan sengaja nyakitin ya, dengan sengaja kayak nyakitin secara lisan kita mungkin, atau
nyakitin secara sikap kita mungkin, dan itu kita tahu bahwa itu salah. Nah, itu ya kita dengan sadar harus meminta maaf. Tapi kalau ternyata kita hanya menolak untuk nggak bisa lagi gitu, atau kita nggak valuable untuk sesekali gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau pada akhirnya mereka kecewa ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Toh kita juga ada kecewa ke orang lain juga suatu saat gitu. Kemudian sering mengabaikan kebutuhan diri. Jadi sebenarnya kita lagi capek, tubuh kita, fisik kita udah ngasih tahu kamu istirahat aja, tapi karena enggak lah, aku nggak enak, aku lagi harus kumpul nih karena udah ada ajakan kumpul. Aku takut kehilangan informasi, misal aku takut ketinggalan ini dan lain sebagainya gitu. Itu kita juga harus notice sebenarnya kita tuh butuh istirahat, kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, atau mungkin kita memang ada prioritas lain. Itu kita juga harus notice hal itu dan perlu kita utamakan. Rasa bersalah jika berkata tidak. Ini ya tadi itu dasar dari orang people pleaser itu adalah itu. Bener-bener nggak enak itu, sekelu itu mulutnya untuk berkata bahwa maaf ya aku nggak bisa gitu. Kemudian mengukur nilai diri dari persetujuan orang lain. Jadi kalau orang lain mengiyakan gitu ya, maksudnya mengajak dan lain sebagainya, kemudian kita hadir, oke, berarti kehadiranku akan ada gitu. Aku akan menjadi orang yang penting ketika aku mengiyakan ajakan mereka. Aku akan menjadi orang penting kalau aku nurutin apa yang mereka mau. Tapi kalau aku nggak menurutin apa yang mereka mau, aku jadi orang yang nggak terlihat. Aku jadi orang yang nggak penting. Padahal nggak. Sesungguhnya diri kita nggak seperti itu. Itu jadi dengan tanda-tanda ini kita coba cross check ke diri kita lagi. Kita yang mana dari lima ini, atau mungkin cuma salah satu atau bahkan salah dua atau bahkan kelima-limanya. Silakan kita tanya dan cross check lagi ke diri kita gitu kan. Karena semakin kita nggak mengetahui ini, semakin kita nggak notice hal ini, maka akan semakin sulit juga kita untuk mengelolanya. Kalau kita sudah tahu bahwa ada hal-hal ini dalam diri kita, seenggaknya berarti kita kan notice nih, kita lebih aware ke diri kita sendiri, dan akhirnya kita tahu kita harus seperti apa selanjutnya. Ketika kita tahu memiliki hal-hal ini, dan sikap seperti apa yang harus kita keluarkan, biar ini tuh nggak terlalu sering muncul gitu. Karena tanpa disadari hal-hal ini tuh yang sometimes bikin kita capek gitu, yang bikin kita ngerasa bahwa kok kayaknya nyebelin ya, kok aku kayaknya capek banget dan kesel banget ya, bahkan itu tanpa alasan. Bisa jadi kayak capek tiba-tiba, burn out, pengen marah dan lain sebagainya, dan itu tanpa alasan. Itu salah satunya juga karena kebanyakan hal yang nggak bisa kita tolak, karena kita terlalu mikirin orang lain, kita jarang mikirin diri kita sendiri, sampai akhirnya kita bingung sendiri pengennya kita tuh apa. Padahal ya kita sebenarnya tinggal tanya aja ke diri kita sendiri. Kamu kenapa? Kamu butuh apa? Kamu ngerasain apa? Cukup seperti itu sebenarnya pada akhirnya. Dan salah satu dari ini pasti akan terjawab ketika kita coba sering ngobrol sama diri kita. Kayak misal di momentum tertentu kita rasanya kayak pengen nangis gitu ya, tanpa alasan. Kita kesel sendiri tanpa alasan gitu. Terus kita coba ambil space kita sama diri kita sendiri, terus entah nulis ngoret-ngoret apapun kayak, atau sekedar ngobrol di depan kaca. Kamu tuh pengen apa sebenarnya? Kamu ini kenapa? Apa yang bikin kamu kayak gini gitu? Sering-sering tanya dan ngobrol kayak gitu kan, sambil di breakdown pelan-pelan. Pada akhirnya nanti akan ada salah satu jawaban yang mengarah ke people pleasing ini. Karena ini bukan satu-satunya, tapi akan selalu jadi alasan kenapa kita sometimes ngerasa nggak baik-baik saja. Karena ada energi yang berlebihan yang kita berikan kepada orang lain, ternyata tidak berbalas sama dengan kita, sesuai dengan yang kita harapkan. Dan itu sering sekali terjadi yang menyebabkan pada akhirnya kita jadi capek sendiri kayak gini. Gitu. Next, Minai. Nah, ini tadi kan sedikit aku nge-spill ya, kenapa akhirnya kita jadi burnout, kita jadi tiba-tiba suka nangis, marah tiba-tiba gitu kan, maksudnya tanpa alasan. Karena memang ada dampak psikologisnya ke diri kita ketika kita sering beberapa kali gitu kan, apalagi dalam waktu berdekatan, jadi orang yang people pleasing kayak gitu. Yang pertama, tingkat stres lebih tinggi. Kita kan gampang, apa ya, gampang pusing dan bingung sendiri gitu loh, kayak semuanya numpuk jadi satu gitu. Padahal kalau ditelaah, yang membuat kita pusing itu cuma satu hal. Yang bikin kita stres itu sebenarnya cuma satu hal. Dan itu mungkin sebenarnya hal sepele.
Tapi karena kondisi kita udah drain dulu, kondisi kita sudah capek dulu karena sudah banyak energi yang kita berikan ke orang lain dan ternyata kita nggak mendapatkan feedback yang sama dari orang lain itu, akhirnya kita ngerasa kosong dulu nih. Kita belum fulfill, kita ngerosok, kita ngerasa kosong dan ketika kosong ada satu aja yang nyentil dan bikin kita mikir berlebihan, entah itu kerjaan atau mungkin masalah kehidupan atau apa yang itu mungkin sebenarnya sepele, akhirnya tuh jadi besar banget. Akhirnya jadi stres dan lain sebagainya karena ya kondisi kita sedang kosong. Karena energi kita sudah sangat banyak kita berikan ke orang lain untuk apa ya, untuk membuat orang lain itu menerima kita, untuk selalu kita iyakan, untuk kita ngikutin mau mereka. Nah, sampai akhirnya kita benar-benar kehilangan untuk diri kita sendiri gitu, kehilangan banyak untuk diri kita sendiri. Kemudian resiko burnout, ini terutama untuk yang sudah bekerja atau yang punya banyak tugas gitu ya, pasti akan ngerasa burnout banget ini pasti. Kayak apa ya, pengen ngerjain semuanya gitu, tapi kayak bener-bener nggak ada waktu untuk ngerjain itu semua gitu. Karena emang sudah pikirannya udah kemana-mana, udah nggak bisa fokus gitu. Kemudian harga diri rendah. Ketika kita semakin banyak memberikan hal ke orang lain, tanpa kita sadari itu sedang apa ya istilahnya menurunkan harga diri kita dalam konteks dengan kita mengabaikan banyak hal ke diri kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal untuk orang lain, di waktu yang bersamaan kita juga memberikan banyak hal baik dan cinta untuk diri kita sendiri, maka bebarengan harga diri kita ikut meningkat, rasa empati kita pun juga ikut meningkat. Itu hal yang balance gitu. Tapi kalau kita terlalu banyak fokus membahagiakan orang lain, ya terkesan memang empati kita tinggi, tapi harga diri kita rendah. Kita akan menurun harga diri kita gitu. Nilai kita akan menurun. Karena kita akan semakin banyak ngasih ke orang lain. Pada akhirnya kalau kita tetap self love ke diri kita tetap memperhatikan diri kita tetap peduli ke diri kita, harga diri kita tetap naik, itu nggak akan menurunkan empati kita juga kok, nggak akan menurunkan rasa peduli kita ke orang lain juga kok. Yang penting ya kita tetap care sama orang lain tanpa mengesampingkan harga diri kita dan nilai-nilai diri kita gitu. Kemudian kehilangan kehilangan arah hidup karena selalu berpusat pada orang lain. Ini people pleaser. Kalau dia sudah itu menjadi salah satu karakter pasti ya, maksudnya kayak memang benar-benar dia ini orangnya seperti ini emang gitu. Dan itu terus sampai bertahun-tahun dan dia nggak sadar bahwa dia orangnya seperti itu gitu ya. Dia akan selamanya hidup berpusat pada validasi orang lain, berpusat pada penilaian orang lain. Ada satu aja nilai yang buruk, dia merasa dirinya tuh seburuk itu. Ada satu aja yang bilang kalau misal apa ya, dia nggak berharga gitu. Padahal cuma satu orang. Dia akan merasa dirinya hidupnya memang nggak berharga itu gitu. Apalagi kalau dia sudah invest banyak ke orang tersebut, maka orang itu akan menjadi salah satu poin apa ya, point of view dia yang penilaian dari dia itu sangat berarti dalam hidupnya gitu. Jadi dan itu akan sangat melelahkan hidup seperti itu. Hidup dengan validasi orang lain, hidup dari asumsi orang lain, hidup dari penilaian orang lain itu sangat menyakitkan, sangat melelahkan. Karena kita benar-benar nggak tahu itu hidup kita kemana pada akhirnya. Dan seperti apa kita sebenarnya. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi ya kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita harus tanya ke diri kita sendiri dan penilaian dan diri kita faktanya itu tidak ditentukan dari asumsi mereka, dari penilaian mereka, dari pusat apapun yang berkaitan dengan mereka, siapapun itu. Sekalipun itu orang tua, sekalipun itu saudara, sekalipun itu sahabat, teman, pasangan, siapapun, itu apa ya, tidak berhak untuk menjadi nilai standar hidup kita sendiri. Kan dan Allah juga udah berfirman, janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri. Allah tuh sudah menjaga kita, melindungi kita, menyayangi kita, ngasih yang baik-baik sama kita gitu. Tapi tanpa kita sadari kezoliman-kezoliman dalam hidup kita tuh kita sendiri yang mengundang gitu. Kita sendiri yang mempersilahkan, sini yuk hadir ke dalam hidupku untuk apa ya istilahnya membuat huru hara dalam hidupku gitu. Dengan sadar ataupun nggak sadar. Ya wajar memang ya kita manusia dan kita hidup dengan penuh godaan apalagi akhir zaman seperti ini. Tapi maka dari itu kita dibegali dengan ilmu gitu kan. Makanya kenapa kita perlu untuk belajar
ilmu kita kenapa perlu untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya karena pegangannya itu gitu di kondisi yang serba gonjang-ganjing kayak gini tuh ya kita butuh itu semua untuk pegangan kita untuk semakin membuat kita lebih paham bahwa memang ya kita ada pilihan untuk membinasakan diri kita tapi kita harus memutuskan untuk nggak membinasakan kita ada pilihan untuk menghancurkan diri kita dengan berbagai cara tapi kita Allah tunjukkan jalan untuk nggak boleh dihancurkan dengan cara apapun karena ada petunjuknya ada caranya ada ilmunya juga gitu. Dan tugas kita adalah mempelajari itu, kemudian mengamalkan. Dan itu yang pada akhirnya akan membawa kita pada sampai akhir usia kita. Dan ya hidup berjalan pada akhirnya seperti itu gitu. Ujian-ujian, kesulitan itu barangkali itu memang ujian dari Allah. Itu memang apa ya untuk meningkatkan atau membuat kita semakin naik level gitu. Tapi di sisi lain nggak dipungkiri bahwa barangkali itu juga merupakan sesuatu hal dari dosa kita di masa lalu yang ingin Allah tunjukkan bahwa ini aku gugurkan dosamu melalui ujian ini gitu kan juga bisa jadi gitu makanya kenapa beberapa hal dalam hidup kita terutama kesulitan-kesulitan itu atau musibah apapun sebisa mungkin yang pertama ya kita coba istighfar dulu gitu istighfarin diri kita gitu atas barangkali itu adalah dosa kita atau kesalahan kita di masa lalu yang pada akhirnya membuat kita belajar membuat kita lebih dekat sama Allah dan pada akhirnya membawa kita untuk naik level yang lebih tinggi dari segi kehidupan, keimanan, dan mungkin mentalitas dan psikologinya kita juga. Gitu. Next, Minai. Nah, sekarang gimana cara mengelolanya? Yang pertama, sadari dan akui perasaanmu. Ini sudah sangat valid sekali ya. Setiap kita kitok pasti juga aku ngebahas bahwa perasaan apapun itu valid dan kita cukup menyadari dan mengakui saja bahwa memang mungkin nih aku sedih karena aku nggak bisa menerima ajakan itu gitu atau mungkin aku sedih karena aku harus nolak gitu kan ya nggak apa-apa sedih-sedih aja gitu atau mungkin kayak pas kemarin juga aku pernah yang seperti cerita itu tapi konteksnya beda karena semakin kita banyak pertemanan gitu ya semakin kita banyak sering ketemu sama orang pasti kita akan membuat gesekan-gesekan gitu nggak sih sama orang-orang lain gitu ya dan aku juga pernah ada di titik di mana aku tuh ngerasa nggak enak itu karena aku nggak bisa ikut karena ada kesibukan lain dan lain sebagainya ya aku bilang aduh aku kayaknya emang nggak enak banget aku nge-breakdown apa sih yang sebenarnya bikin aku nggak enak gitu. Yang pertama karena di sana itu ada temanku yang baik banget, yang sebenarnya aku nggak pengen ngehindarin dia atau mungkin aku nggak mau kumpul bukan karena dia gitu. Tapi ya aku nggak enak sama dia karena dia baik dan dia nggak yang gimana-gimana sebenarnya gitu. Jadi ya itu cuma perasaan kita pada akhirnya. Dan aku ngomong gitu, aku nge-breakdown. Aku ngomong ke diriku sendiri, apa sih yang bikin aku ngerasa nggak enak dan sedih buat nolak itu gitu. Aku list terus, oh ya sudah. Toh pada akhirnya ya dia nggak apa-apa sih meskipun aku nggak ikut, dia fine-fine aja kok ternyata gitu. Jadi biar kita tahu bahwa ternyata apa yang kita pikirkan itu nggak kayak gitu gitu. Kita kan mikirnya kayak duh dia baik banget terus akunya nolak dan aku nggak enak malah takut nyakitin dia padahal dia baik banget sama aku dia care sama aku dan lain sebagainya ternyata setelah aku nggak bisa datang dan beberapa hari setelahnya terus aku bisa gabung lagi dia tetap baik dia tetap nggak apa-apa banget dan malah setelah aku tanya ya ya nggak apa-apa mbak ya wajar sampean lagi kumpul sama keluarga atau apa dia malah support ternyata gitu jadi asumsi-asumsi kita kekhawatiran-kekhawatiran kita bahwa kita akan menyakiti mereka gitu kalau mereka memang care sama kita, mereka memang tulus dengan kita, mereka malah support-support aja. Makanya itu fakta baru bahwa siapapun orang yang ada di sekitar kita, kalau memang dia peduli, dia care atau dia sayang sama kita, dia akan mensupport apapun langkah kita, langkah baik kita. Dia nggak akan ada perasaan yang gimana-gimana. Karena ya memang ya dia paham gitu. Setiap dari kita meskipun punya hubungan sedekat apapun, kalau memang kita ada keperluan lain, ada prioritas lain, ya kita akan support dia. Kemudian latih berkata tidak dengan lembut. Kalau aku biasanya, kapan hari itu kan aku memang pernah diajak beberapa kali badminton gitu ya. Kemudian em, memang qadarullah dan jadwal badmintonnya itu setiap weekend. Nah di weekend itu selama bulan Agustus kemarin itu aku beneran nggak bisa gitu loh karena ya ada beberapa agenda keluar kota, terus juga ada kesibukan dan lain sebagainya. Jadi aku bilang mohon maaf aku kayaknya nggak bisa kalau di weekend ini karena memang ada beberapa agenda keluar kota. Tapi sebelumnya makasih ya udah ngajakin gitu. Jadi aku minta maaf sekaligus ngomong makasih. Dan itu selalu, kalau aku nolak, aku sering kali kayak gitu. Jadi, aku nolak, kemudian di akhir itu aku kasih ucapan terima kasih karena udah diajakin gitu. Atau mungkin terima kasih karena udah
notice ke aku gitu. Jadi penolakan kita itu terkesan bahwa ya kita nolak, tapi kita juga memberikan atensi kita ke dia gitu loh, nggak cuma sekedar nolak atas ajakan dia. Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin nggak enak atau ngerasa takut nyakitin, dengan kita menggabungkan dua konteks itu, maaf dan terima kasih itu akan sangat membantu dia untuk memahami kondisi kita gitu. Dan at the end, entah dia nerima atau enggak, ya sudah itu adalah reaksi yang di luar kendali kita. Jadi ketika ada ajakan, kemudian kita sudah mereaksikan atau merespon dengan baik, dengan sopan, dengan tulus, kemudian balasannya dia seperti apa itu sudah di luar kendali kita. Kalau dia alhamdulillah ngerti ya alhamdulillah, tapi kalau ternyata dia masih protes dan ngajakin maksa ya, ya kita tetap tegas dengan mengatakan bahwa ya aku tetap nggak bisa gitu. Kemudian bedakan antara membantu dan mengorbankan. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau membantu itu konteksnya sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kalau sudah mengorbankan itu di tahap kita ada mengeluarkan effort atau memaksakan diri kita untuk membantu orang lain. Dan kalau kita sudah effort, kita sudah memaksa, sudah pasti ada yang dikorbankan. Siapa? Diri kita sendiri. Dan itu yang perlu kita bedakan. Lalu kalau membantu, ya kita sudah no hard feeling aja dan nothing tulus saja. Kayak ya sudah kita bantu, kemudian kebaikan itu pada akhirnya balik lagi ke kita kayak ya sudah Allah yang lebih tahu, Allah yang akan ngebalas kebaikanku gitu. Dan aku nggak berharap orang itu ngasih kebaikan yang sama ke aku gitu. Itu kalau kita memang membantu. Tapi kalau mengorbankan, kita ada energi lebih untuk kita berikan ke orang tersebut gitu. Dan pada akhirnya kita yang berkorban. Kalau sudah seperti itu, ya pasti akan ada apa ya istilahnya tuntutan secara nggak langsung untuk orang tersebut harus memberikan kebaikan yang sama seperti yang sudah pernah aku berikan. Ya, logika aja aku udah ngorbanin banyak hal, masa iya kamu nggak mau ngorbanin juga buat aku gitu loh. Dan itu secara nggak langsung kita akan ada perasaan seperti itu meskipun nggak nggak secara frontal kita menyampaikan itu, tapi perasaan itu pasti ada. Ingat, ridha Allah lebih utama daripada ridha manusia. Rawat dirimu sebagai amanah dari Allah. Jadi, ketika kita memutuskan untuk memilih diri kita, kemudian memilih prioritas kita, itu bukan berarti kita abai dengan orang lain, bukan berarti kita nggak peduli sama orang lain, tapi ya kita juga di waktu bersamaan sedang merawat diri kita sedang melihat prioritas untuk diri kita, dan it's okay sekali gitu. Dan ridho Allah itu sekali lagi lebih penting daripada ridho manusia. ACC-nya Allah, izinnya Allah itu lebih baik daripada izin atau penilaian manusia. Jadi kalau ada orang yang menilai kita kayak gimana pun, ya sudah. Tapi beda konteks kalau ternyata orang yang menilai kita itu hampir semuanya gitu ya dalam satu lingkungan, semuanya itu menilai kita buruk, ya itu artinya kita yang harus introspeksi diri gitu. Tapi kalau hanya satu dua orang yang menilai kita seperti itu ya, itu bukan sesuatu hal yang urgensi sekali gitu. Maksudnya kayak kita nggak perlu benar-benar sekhawatir itu tentang diri kita hanya karena ada satu atau dua orang yang menilai kita nggak sebaik ekspektasi mereka gitu. Dan hidup kita nggak harus bergantung dengan hal itu. Karena ya kembali lagi, ridha Allah yang lebih baik, penilaian Allah yang paling baik. Gitu. Next, Minai. Nah, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Ya, kita nggak diciptakan untuk menyenangkan semua orang, bukan kewajiban kita kayak kalau misal aku punya 10 sepupu gitu, kemudian aku punya 5 tante atau om gitu. Ya pengen semuanya aku bahagiain semua. Semuanya pengen aku angkat hidupnya semua gitu. Atau mungkin aku gak usah jauh-jauh lah. Kayak misal aku punya 3 adik gitu. Dan aku semua yang harus bikin adikku sukses gitu. Atau mungkin aku semua yang harus nyelamatin adikku gitu. Enggak. Kita bisa gotong royong gitu. Kita bisa saling bantu. Enggak semuanya harus kita yang nanganin gitu. Dan enggak semuanya harus kita yang nyenengin. Yang paling utama adalah berusaha meraih ridha Allah. Jadi kembali lagi, niat kita membantu, niat kita menolong, niat kita mengiyakan, atau bahkan menolak pun, ya karena memang kita butuhnya ridha Allah. Kita butuhnya kebaikan dari Allah, dan Allah menerima setiap keikhlasan dan ketulusan yang kita berikan. Belajar berkata tidak, kadang berarti sedang berkata ya untuk dirimu sendiri. Jadi kita coba shift mindset kita, ketika kita bilang tidak ke orang lain, artinya kita sedang iya ke diri kita sendiri, kita sedang menjaga dan merawat diri kita sendiri. Dan itu bukan sesuatu hal yang egois, itu bukan sesuatu hal yang nggak baik, tapi memang partnya di momentum itu diri kita yang lebih butuh. Orang lain mungkin butuh kita, tapi ketika sinyal dalam diri kita mengatakan bahwa kayaknya emang aku harus nolak deh, ya artinya memang diri kita sedang butuh kita lebih dibandingkan orang lain gitu. Next, Minai.
Oke, Alhamdulillah sudah di akhir slide ya, yaitu journaling. Pertanyaannya sederhana, apa yang membuatmu nggak bisa banget menolak permintaan orang lain? Misal nih, permintaan apa gitu, yang aku tuh nggak bisa banget kalau aku dimintain tolong untuk ini gitu. Atau mungkin konteksnya apapun, sekiranya dari teman-teman yang membuat teman-teman itu benar-benar nggak bisa nolak permintaan orang. Oke, boleh dikerjakan, boleh dituliskan karena ini pesertanya yang hadir 4 orang, 5 ya, 5 orang, maka kita maksimalkan untuk masing-masing membacakan hasil jurnalingnya. Kemudian kita bahas bareng-bareng nanti. Oke, terima kasih. Kita kembali di jam 9 lebih 2 atau 3 menit ya. Aku izin break dulu untuk sambil minum. Teman-teman boleh dilanjutkan hasil journalingnya. Dan kita ketemu di jam 9 lebih 2 menit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Oke, udah jam 21.02 ya. Teman-teman udah ada yang selesai belum nih nulisnya?
Untuk Kak Nurma kita boleh coba dijawab juga ya pertanyaan jurnalingnya. Nanti kalau misalnya udah beres, boleh raise hand, boleh on mic, atau kalau nggak bisa on mic, boleh melalui kolom chat aja di copy ya teksnya. Oke, kita ke ini harus satu semuanya kalau bisa dan harus bisa ya, harus bisa. Coba kalian on mic untuk journalingnya gimana nih? Dari Kak Tari dulu mungkin ya. Boleh Kak Tari boleh coba on mic. Halo, Iya kedengeran Kak, nggak? silahkan. Iya kedengeran, kedengeran. Oh iya, iya. Sebenarnya dari tadi tuh nggak apa ya, sambi disambi gitu kan. Ya ini sharing ya kak ya. Ya apa yang membuat aku tidak bisa menolak permintaan orang lain? Hmm, aku- karena aku mau jadi, karena keinginan aku yang mau jadi orang yang bermanfaat. Kayak ini ada kesempatan atau ada peluang buat untuk bantu orang nih gitu misalkan. Nah, ya udah dibantu gitu. Gitu sih, Kak. Cuman kalau misal lagi capek banget memang ah, ya udah eh, nggak ya udahlah eh, nggak bisa gitu. Bahkan ini Hmm. dari tadi ada WA masuk sebenarnya dari pagi. Itu sampai sekarang Hmm. aku nggak buka-buka karena udah cukup gitu. Oke. Kalau gitu Iya. berarti udah tahu batasannya sebenarnya kan. Ya, cuman nggak selalu sadar. Hmm. It's okay, nggak apa-apa. Iya, gitu Pelan-pelan. dari aku. Terima kasih. Binai nge-lag apa ya kayaknya. Nah, ini udah jelas ya. Oke, terima kasih Kak Tari. Untuk Kak Tari nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti setelah journaling ya. Selanjutnya nih kita ke Kak Hafsah dulu. Kak Hafsah boleh dong on mic. Kita mau on cam juga, boleh ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Hafsah, silahkan. Kalau aku sih jatuhnya tuh kayak kalau misalnya untuk pekerjaan mungkin kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Karena kalau misalnya kita kayak nggak nurutin permintaan seseorang tuh kayak dicecer terus gitu, terus menerus. Jadi kan kayak risih ya kayak gitu kan. Padahal kita tuh posisinya emang ibarat kata apa lagi sibuk juga gitu. Ya udah mau gak mau kita harus bantuin gitu.